Dul, sama kuliah tidur tak iki berarti? Iya. Apa yang sama tahu? Salah satu dari perempuannya. Monggo. Dari tahu nih, Pak. Yang datang terakhir dihukum gitu ya. Oh, nyatet terus yang lain enggak pakai nyatet. Saya siapa yang bisa cerita di SD itu apa? Ayo, sampean yang baru datang. SD jaringan saraf gitu, Pak. Ya. Kapan? Kenapa kita harus pakai CSD? Ya, siapa yang ceritanya paling lengkap ya? Sebentar. Ada gambar bulat. Kenapa itu? Gambar apa? Gambar saraf. Maksudnya gimana? Apa yang sampai ketahui? Waduh. Ya, neuron. Terus? Wah, bener rumah. Bobot, Bobot. Masa nggak ngerti sama sekali. Tapi ngitung matematikanya bisa. Apa? Pakai JST apa? Perseptron. Apa itu? Apa sih kita pakai JST? Kita mau modelkan, Pak. Saat kita modelkan model apa? Model-model. Oke. Ini. Nggak pasti. Siapa yang kuliah ini terus ikut prokom juga? Semuanya? Oh, Biskom ya. Biskom semuanya? Yang sebentar. Yang angkatan tua. Biskom. Siapa yang masih ikut Biskom? Semuanya? Yang muda, Pak. Yang tua mana yang tua? Siapa aja? Yang ikut Biskom? Oh sudah. Gini. Apalagi setelah itu kemudian kuliah Biskom ya. Iya. Jadi ketika sampai program, ketika sampai mau bermain di sistem cerdas, itu harus melupakan bahasa coding. Ketika sampai masih menggunakan bahasa coding, maka sampai tersesat. Nah, jadi ketika masuk ke kelas kita, maka sampai harus melupakan Delphi, Vibi, dan sebagainya. Harus lupa. Ketika masuk di sini, saya tanya Delphi itu apa? Apa tanya? Jangan ke prokom aja sampai juga lupa. Prokom itu apa? Jadi beda banget programnya, beda banget kasusnya. Jadi ini sesuatu yang bukan sekedar bahasa pemrograman biasa. Nah, ceritanya dulu. Gini deh. Untuk membuat neural dan apa pasti ya, sudah tidak. Untuk membuat neural dan fuzzy itu tidak sulit, tapi pemahamannya yang sulit. Gitu, neural itu kamu bisa download aplikasinya, nggak perlu buat sendiri. Tugas pada minggu ini seperti biasa ya, sama buat blog. Kalau buku aja buatnya blog juga. Blog. Mulai minggu ini
temanya minggu ini adalah kenapa, mengapa, dan bagaimana harus menggunakan sistem jadwal. Kapan? Saya tanya kepada saya, kapan, mengapa? Jadi judulnya ini temanya ya, judulnya terserah sampai ya. Jadi kapan, mengapa, dan bagaimana penggunaan sistem cerdas. Nah, pada saat kapan kita menggunakan sistem cerdas? Ada yang bisa mengatakan? Ada yang tahu? Karena apa menjadi tukang operator Pak? Ada sebuah kasus di mana sampean ini nanti bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa diprogram. Saya tantang sampean semua. Kalau sampean bisa membuat program catur sejelek apapun tampilannya nggak penting. Dia benar-benar bisa main catur. Kalau sampean bisa membuat program catur tak kasih arus, nggak usah pakai kuliah, selesai. Saya minta nanti ke Bu Enda kasih A juga, saya berani. Ini sudah pasca nilai. Kalau sama sudah bisa membuat program catur, sekarang ini wis gak usah kuliah sistem cerdas, sama sudah lebih cerdas daripada sistem cerdas itu sendiri. Siapa yang berani menantang ini? Membuat program catur, tampilannya golek pion dengan tulis P, raja dengan tulis R, gitu nggak apa-apa. Ya. Saat ini kita kuliah salah satunya untuk membuat tantangan bahwa mesin bisa diajak bermain sekarang. Gitu. Ya. Sekarang ini kita mempelajari bagaimana membuat mesin itu bisa hidup. Saat ini kita membuat sebuah pemikiran, sebuah analisa, sebuah teori bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mesin. Sekarang saja, nggak pernah diajari sama Pak Enda. Nggak pernah tanya juga ada bantu apa saya kuliah ini Bu. Sistem cerdas itu kuliahnya untuk apa? Supaya sama jadi lebih cerdas gitu ya. Jangan boleh bertanya pada saya. Makin pertanyaan sampai membuat saya nggak bisa jawab, sampai makin saya kasih nilai lebih. Oke, gitu. Jadi tidak mungkin kita akan belajar sistem yang sebagaimana saya mempelajari di Prokom atau Fiskom. Prokom ya, Fiskom. Tidak mungkin, tidak sama. Apalagi setelah ini saya kuliah Fiskom, karena beda. Cara mikirnya beda. Gitu. Pak, saya tahu nih para pencari nilai ini. Masih sini kan sama ingin dapat A kan, gitu kan? Berarti dapat B yang nggak ada. Itulah sebenarnya kuliah ini. Jadi kuliah ini sampai kuliah nyeleneh, kuliah yang dihindari orang fisika. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dianggap oleh orang fisika kuliah apa-apa. Dianggap oleh orang fisika sebagai kuliah yang tidak berbentuk. Jangankan begitu, orang matematik pun berpikir seperti itu. Karena kuliah kita itu tidak ada aturan mainnya, maksudnya yang kita pelajari itu sesuatu yang tidak punya aturan main. Sampai membuat program catur tadi ya, pakai if raja maju maka pion saya maju gitu. Enggak mungkin. Sampai menggunakan if dan else tidak mungkin. Ada sebuah kondisi yang dimana kita tidak mampu, tidak bisa menyelesaikan kasus sebagaimana yang ada sekarang. Sama dengan face recognize, pengenalan wajah. Itu pakai if dan else nggak mungkin. If matanya agak bengkak sedikit, nggak bisa. If dia jarak antar mata, nggak bisa. Ketika if dan else itu menyerah, maka sistem
Oke, sebelum ke sana saya ingin 3 orang terima kecil. 3 orang yang satu pencatat nilai mencatat janji saya sama ya, itu siapa? Ya, makanya sih gampang-gampang. Karena biasa dua tuh. Ya, Pak absen. Terus siapa lagi yang bawa mencatat janji saya? Dapat poin 10 langsung. Ayo, siapa yang membawa nilai? Siapa yang bawa apa? Ya, yang bawa nilai siapa? Bapak ya? Saya buatkan grup sudah ada grupnya ya. Grupnya dengan Bu Endang mana? Tidak pernah. Yang bagian mencatat nilai, bagian presensi ya, harus membuat grup kita ya, gitu. Jadi sekarang ini targetnya sampai harus mendengar dari saya apa, mengapa, bagaimana dan kapan sebuah sistem cerdas itu perlu dibuat pada saat apa. Dan itu sama harus dapatkan itu, dan sampai harus bisa menuliskan itu di blog. Terus kemudian jika saya pada hari ini belum menceritakan itu, sampai harus membuat saya bercerita tentang. Sampai harus bertanya sampai mengerti apa, mengapa. Oke, itu tadi ya. Jadi pada sebuah kondisi sangat sulit untuk bercerita identitas.
pada sebuah kondisi sangat tidak mungkin untuk bercerita itu. Sama dengan ketika kasus catur tadi. Ketika orang membuat program catur, maka satu langkah dari musuh kita melangkah sesuatu, maka kemungkinan kita melangkah itu 10/16. Artinya hampir tidak mungkin. Kita buat if dia 10/16. If dia mau begini, dia begini, ya tidak masuk akal. Begitu. Maka diperlukan sebuah mekanisme yang lain. Teori sistem cerdas ini muncul dari keinginan untuk bermain catur dengan mesin. Itu ceritanya. Nah, awalnya bermain catur dengan mesin, hanya bermain catur saja. Sampai sekarang akhirnya muncul banyak permainan game yang berbasiskan sistem cerdas. Emang suka main game apa? Enggak suka. Nggak mungkin. Atau game kecil-kecilan gitu yang lucu-lucu gitu. Angry Birds. Itu game bayi. Apa? Game apa? Masa nggak pernah main itu game? Ya? Ya boleh waktu kecil. Super Mario Bros. Oke, itu tidak terlalu anehnya, tidak terlalu kelihatan. Ayo, yang di belakang, main game apa? Sama gimana gitu sekarang? Belum. Oh belum ya? Nanti kalau Setelah kuliah ini? Belum pernah lihat temannya main game? Pernah. Apa? Buat. COD. Tapi hafal namanya. Dengan cowok-cowok. Berarti sama dekat dengan cowok yang sedang main game ya? Kalau ke kantin. Oh gitu. Jadi dekat kantin aja. Oke, yang belakang. The Ship. Oke, terus. Monopoli, Pak. Oh iya, ingin jadi kaya. Bukan saya, Pak. Gini ya, bisnis ke depan yang akan jalan itu yang pertama adalah teknologi, yang kedua game, yang ketiga adalah olahraga. Kalau sama tidak bermain di wilayah itu, jangan kalah. Yang belakang apa? Main game apa? Game point. Apa itu? Mia. Itu yang lucu-lucu. Iya, oke. Apa lagi? Dia nggak pernah main game. Game over. Oke, yang depan ini. Teman game apa? PES ya? Apa? Teman game apa? Dota. PES. Selain itu? Selain itu jauh gitu. Oke, sekarang yang perempuan satu suara, yang laki-laki satu suara. Jadi yang perempuan coba sebutkan satu game dengan AI yang susah dikalahkan. Selain catur. AI yang susah dikalahkan. Yang laki-laki game apa dari AI-nya yang susah? Ayo muncul apa? Yang sampai itu sampai susah. Main itu sudah susah untuk mengalahkan dia. Bukan ketangkasan, tapi kecerdasan ya. Kalau ketangkasan itu kan kecepatan sampai yang bermain keyboard kan. Tapi kecerdasan, jadi sampai sulit untuk berstrategi mengalahkan dia. Kalau game yang apa itu? Yang ngebom itu yang apa game strategi? Apa? Jenderal. Itu ya itu ngapain? Itu kelihatan orang-orangnya gitu ya? Oh ya, ya gitu. Ya, gitu. Itu kita sering menang. Ya, kalau counternya isi Ada sesuatu yang cukup menarik ya. Bagaimana komputer itu tiba-tiba jadi isi, tiba-tiba jadi medium, kemudian jadi market, susah.
Kenapa bisa seperti itu? Yang perempuan apa? Pemain game yang susah bisa dikalahkan Mario Bros itu. Kalau itu kan kecepatan aja. Yang strategi. Yang itu apa itu? Yang nanam-nanam itu apa? Yang nanam tanaman apa itu? Ya, betul ya. Bisa kira yang perempuan nggak suka game. Dilihat, oh iya, tapi dilihat itu bukan AI ya. Dilihat itu ya bukan. Oke. Gini, game itu sampai ada levelnya, itu ada level kecerdasan. Coba sampai pikirkan bagaimana sebuah program yang mendefinisikan level. Apakah level itu adalah bagaimana sih mendefinisikan sebuah level? Itu sulit. Makanya AI yang bisa atau sistem cerdas yang bisa membuat sebuah mesin itu punya level kecerdasan, hanya sistem cerdas. Karena ini tidak bisa identik, tidak bisa. Tidak. Nah terus gimana? Iya, susah. Artinya tidak mungkin ada sebuah mesin yang bisa melakukan aktivitas sebagaimana manusia. Tidak mungkin. Salah satu contohnya yang rumit itu sampai game itu harus punya cheat ya. Kenapa kira-kira game itu ada cheatnya? Siapa yang buat cheatnya? Pernah ada cerita? Pernah tahu siapa yang membuat cheat? Itu sebuah game. PES itu ada cheatnya? Belum ada. Cheatnya. Kenapa? Game itu ada cheatnya. Karena pembuatnya sendiri itu nggak bisa mengalahkan game itu. Gitu. Cheat itu terjadi dibuat tujuannya adalah supaya pembuat programnya itu bisa tahu akhir dari permainan. Gitu, maka dibuat lagi. Kenapa seperti ini? Karena mesinnya sudah tidak bisa dikendalikan. Mesin ini bergerak sendiri. Ini mesin hidup. Manusia robot sudah di depan kita. Oke. Jadi kita sedang mempelajari bagaimana membuat sebuah mesin itu punya perilaku sebagaimana manusia. Gitu. Sehingga ketika kita main game untuk membuat akhir permainan, silakan. Untuk membuat akhir permainan itu diperlukan cheat, diperlukan sebuah cara supaya robot itu atau mesin itu dikalahkan. Percaya? Jadi yang membuat itu memang programmernya sendiri. Halo. Menariknya kita sedang mempelajari mesin hidup. Yang akan kita pelajari itu. Banyak orang tidak memikirkan itu. Banyak orang tidak menganggap bahwa ujungnya nanti di sini. Banyak orang berpikir bahwa neural network logik itu hanya persamaan matematik yang dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Kasus apa? Ya ini adalah yang mau diselesaikan, yaitu kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan identitas. Pada saat kapan kasus itu tidak bisa diselesaikan? Ketika sensitif. Sensitif itu apa? Ketika sebuah dinamika seperti cuaca, bisa nggak saya membuat program cuaca? Bisa nggak? Bahwa ketika kondisi tekanan, kelembapan, kemudian arah angin sekian, maka munculnya itu adalah hujan, munculnya adalah akan terjadi badai, begitu. Bisa pakai identitas? Gitu bisa. Ketika sampai main PES, ada kata Persebaya ada di PES itu. Jadi misalkan sampai main PES antara Persebaya dengan Liverpool,
pemain Liverpool pindah ke Persebaya dulu gitu. Pemain Persebaya pindah ke Liverpool. Nah, ketika sampai main itu sekarang menang, itu sampai main dengan mesin lah, jangan main dengan teman. Main dengan mesin sekarang saya anggap aja sampai pakai Liverpool sampai menang lah Persebaya. Ketika sampai main lagi, apakah akan terjadi pengulangan? Menang dengan gol yang sama, dengan posisi tendangan yang sama, kan tidak. Ya, pasti sesuatu yang berbeda. Ketika berbeda ini, maka ini area sensitif. Dan karena ini area sensitif, maka ini tidak bisa if then else. Ya, game, pass dan sebagainya tidak mungkin pakai if then else. Nah, itu sih. Dia harus menggunakan program sistem cerdas pakai AI. Sepakat? Jadi pada hari ini saya tidak bisa menjawab kapan sih kita menggunakan program AI. Yaitu pada saat ketika program konvensional itu tidak mampu, tidak mampu. Jadi sampai secanggih apapun bahasa program mau Delphi, mau VB, mau Java, Java Timur, atau Java Barat, sejago apapun itu sampai membuat program catur harus pasti tepat. Saya memang butuh berapa 15 tahun terus nggak mungkin selesai. Begitu. Ya. Apa ada yang ingin berkomentar? Ada sebuah kondisi yang dimana tidak bisa diselesaikan lebih, maka kita menggunakan sistem saja. Maka dari itu saya tadi mewanti-wanti bagi yang di sini otaknya masih berbahasa program Delphi, VB, Java, saya tidak mengerti apa saya katakan. Karena saya terbiasa untuk berbicara if dan else, begitu. Cuma berbicara bahwa harusnya begini dan bisa di-trace. Ini ketika salah itu yang mana yang harus disalahkan itu nanti di bahasa sistem cerdas tidak bisa di-trace, tidak bisa. Jadi ketika bahasa pemrograman yang sampai buat, misalkan sampai membuat sebuah mesin yang mengerti tentang politik, anggap saja begitu. Yang program ini, Jokowi begini, maka rupiah turun akan begini, maka dia naik. Kalau saya membuat data begitu, ketika salah, oh ternyata ini rupiah makin melemah ini. Oh karena ini itu dari itu. Ketika bahasa pemrograman. Tapi ketika saya menggunakan artificial intelligence, ketika saya menggunakan bahasa sistem cerdas, saya kembali ini kenapa sih mesin jawab ini? Jawab nggak bisa merunut kembali, nggak ngerti. Itu beda. Oh, saya pasti. Sampai sekarang masih berpikir bahasa konvensional, bahasa deso itu, maka saya tidak mengerti apa yang ceritanya. Bob, lupakan dulu. Kalau nggak ngerti, tidak akan ngerti apa yang saya mau ceritakan. Ini bahasa dewa ini. Ada mau bertanya? Ya. Meskipun banyak orang yang keblinger, ya sudah, mereka tidak mengatakan diri mereka keblinger, menurut saya. Mereka menggunakan bahasa sistem cerdas itu sesuatu yang tidak cerdas, ataupun dibalik sesuatu yang sistem cerdas kemudian mereka menggunakan bahasa konvensional itu. Pada satu titik selesai, pada satu titik dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan itu. Sama dengan ketika membuat program game di PES menggunakan if then else selesai, nggak akan mungkin bisa. Menggunakan program catur menggunakan if then else nggak akan mungkin bisa selesai, nggak akan ada. Begitu. Makanya untuk itu perlu dilakukan cheat supaya si programmer itu tahu bagaimana caranya menggunakan mesin. Jadi misalkan ada program catur begitu ya, terus kemudian dibuat chip bahwa setelnya kayak double klik itu tiba-tiba menjadi pion gitu. Dan begitu baru mesinnya kalah gitu. Harus ada chip. Kalau nggak ada chip kita terusnya gitu nggak pernah kalah, nggak pernah. Suatu saat itu mesinnya jadi makin pintar dan dia selalu bisa melakukan
Ada pertanyaan? Saya sama nggak ngerti apa yang ceritakan ini. Bertanya Pak? Monggo. Kalau bertanya, karena titik pertemuan pertama ini akan menjadi titik awal dari diskusi kita selanjutnya. Pertemuan di sini nggak ngerti ya? Karena baca ngerti ya. Saya lihat mata sampai bingungi. Oke, kita sudah berapa sih ini? Setengah 5. Iya. Terus prokom? Diskon. Diskon. 10 menit kemudian. 10 menit kemudian. Setengah 5. Sekarang berapa SKS? Ini hanya hari ini aja atau? Iya. Oke. Enggak yang ini kamu kan siap ya. Ya nanti kita lihat. Oke. Oh iya, model ya. Oke, jadi filosofi awalnya begitu. Terus gimana sih caranya supaya membuat mesin itu hidup, membuat mesin itu benar-benar menjadi sesuatu yang bisa mengambil keputusan sendiri. Orang itu mencoba melakukan analisa. Akhirnya muncul 3 model yang menjadi model utama dari mesin cerdas. Yang pertama adalah bagaimana cara kerja sel saraf otak manusia. Jadi bagaimana antar sel saraf itu bekerja, bagaimana antar dendritnya itu mengirimkan elektron dan seterusnya. Dibuatlah persamaan simulasi dari sel saraf otak itu, maka muncul sebuah teori namanya ANN, artificial neural network. Jadi ANN yang kami pelajari kemarin itu adalah simulasi dari sel saraf otak manusia. Wah, enggak, ngerti nggak? Oh belum. Gini, kita punya mesin yang namanya komputer. Komputer itu kan bisa ngitung, dan dia disiplin sekali kan. Cuma suruh ngitung 1 tambah 1 sampai 200 juta kali dia bisa terus gitu. Terus sampai dan 200 kali ngantuk. Nah, karena dia disiplin, maka dia menjadi punya potensi untuk mensimulasikan sel saraf otak kita. Jadi sel saraf otak kita ini dibuat persamaan matematiknya. Nah, ketika persamaan matematiknya sudah ada, maka sudah jadi sebuah modul persamaan matematik. Ketika ini dijalankan di mesin, maka mesin itu seakan-akan punya otak. Halo. Jadi yang saya pelajari kemarin itu adalah bagaimana mensimulasikan otak manusia. Jadi ketika ANN itu, program ANN yang sampai hitung, kemarin sampai blender itu adalah program bagaimana otak manusia bekerja. Pak, ya, sama kan hitung jumlah neuronnya ya. Berapa yang kemarin dihitung jumlah neuronnya? Yang paling banyak 5. Ada input, ada hidden, ada output ya. Yang hiddennya berapa? Jumlah sel saraf otak manusia sama sebelah sini aja, sebelah sini. Ya, tengah. Ya, bisa lewat ya. Enggak apa-apa lewat depan sini, enggak kualat. Jadi otak manusia itu punya 10 pangkat 26 atau 23, pokoknya nolnya banyak lah gitu ya. Jumlah sel saraf otak manusia itu begitu dahsyat, begitu banyak. Jumlah sel saraf otak manusia, paham? Sehingga kita punya kecerdasan selevel ini. Sementara cacing itu jumlah sel saraf otaknya itu katanya, saya nggak pernah baca cacing, 10 pangkat 4 itu, jadi 10.000 jumlah sel saraf otak. Cerdas cacing. Ya.
makin kompleks, paling dekat dengan manusia itu si raja itu manusia. Disuruh kepalanya gede dibanding kepala kita. Nah, kecerdasan siapapun itu, binatang, mau kecerdasan manusia, itu tergantung dari jumlah sel saraf otaknya. Ketika mesin kita beri sel saraf otak, maka mesin menjadi cerdas. Luar biasa. Pak, ini yang saya mainkan kemarin. Yang ngerti kan ya? Ngitung dok, apa itu sudah jelas. Padahal sama sedang hitung bagaimana otaknya mesin. Pak, gitu. Jadi sama sedang membuat mesin hidup. Ketika mesin itu diberi formula neural, maka ada kasus, ada sebuah kondisi di mana dia sedang belajar, kan ya? Learning machine, ini adalah mesin yang belajar. Kemarin sampai nyoba mesinnya itu, nyoba formula simulasinya, enggak? Terus ngapain sampai gitu? Ngitung apa itu? Itu bobot. Y sama dengan ini dengan tangan. Oke. Program itu nggak bisa, buat programnya nggak bisa. Presentasi apa ya biasanya? Jurnal apa? Berapa banyak presentasi? 5 kelompok berarti 5 kelompok. Oke, kelompok pertama siapa? Apa? Tentang apa? Oh, jangan kasih itu. Yang netral kelompok berapa? Rapi ya. Ya, itu tadi ya. Ini gini. Neural itu adalah simulasi sel saraf otak. Maka dari hasil simulasi itu kita ingin membayangkan bahwa ada mesin yang bisa berpikir, ada mesin yang seperti otak manusia. Persamaan seperti itu. Jadi minggu ini kita belajar memahami kenapa dan bagaimana dan seperti apa sistem cerdas itu. Kenapa tadi sudah saya jawab. Ketika pada kondisi tertentu manusia atau tidak ada lagi mesin yang mampu bisa menjawab kecuali dengan memodelkan otak manusia. If then else-nya sudah habis. Oke. Itu neural network. Dan yang kedua adalah artificial intelligence, AI. Yang sering dengar kan AI ya. Yang sering dengar robot ini atau game ini pakai AI. AI-nya seperti apa dan sebagainya kan? Artificial intelligence itu adalah mensimulasikan, memodelkan bagaimana manusia berpikir. Saya belum diajar sampai AI, belum buat kesamaan AI. Kasihan itu. Oke, gitu. Jadi ketika kita memodelkan bagaimana manusia berpikir, maka muncullah sebuah simulasi yang namanya AI, artificial intelligence. Kalau tadi ANS, artificial neural, artificial itu kan model. Artificial intelligence itu adalah bagaimana manusia berpikir. Jadi model simulasi bagaimana manusia berpikir itu disebut dengan AI. Ketika model ini kita tenggelamkan di dalam mesin, karena model ini model matematika kan, bersama matematika, bersama logik. Bagaimana sebuah manusia berpikir ketika ditenggelamkan pada mesin, maka mesin itu menjadi bisa berpikir. Begitu. Nah, ini dipakai ketika sudah tidak sampai lagi dan else. Gitu. Yang ketiga
ada sebuah kondisi yang dimana mesin itu tidak bisa merasakan ya. Bisa nggak mesin itu merasa suka, rasa benci, rasa kecewa? Bisa mesin tidak merasa seperti itu? Tidak mungkin. Jangan mengatakan terus kamu terus artinya kayak waktu. Karena cuma yang nggak pernah katanya artinya kayak komputer kan. Jadi pertanyaan itu dijawab oleh seseorang yang namanya Lutfi Ahmad Zahid, ya, orang Amerika yang kemudian dia besar di Jepang. Dia membuat sebuah teori namanya fasi logika sama. Jadi dengan menggunakan teori model fasi logik, maka sampai membuat mesin itu punya perasaan. Ya. Jangan membuat if dan else perasaan tidak mungkin. If ketemu yang cantik maka tidak punya perasaan gitu ya. Tapi ada lagi sebuah kondisi sama-sama ketemu yang cantik tapi akhirnya sampai menjadi punya perasaan. Nah itu akhirnya menjadi sesuatu yang tidak jelas dan Fuzzy ini mampu mengerjakan begitu. Jadi Fuzzy ini membuat mesin menjadi punya nilai rasa. Jadi tidak hanya ya dan tidak, tapi mesin mulai membuat sebuah definisi agak mirip, hampir. Dia punya definisi itu. Gitu. Pernah kan sampai suatu saat itu ketika ketemu dengan orang ini kok kayaknya aku pernah kenal. Ternyata kita pernah guyonan sama-sama ketika bayi. Sehingga seakan mirip gitu ya gitu. Itu komputer mulai mampu melakukan seperti itu. Sama dengan ketika bagaimana mesin, bagaimana tangan robot itu memegang telur gitu ya. Kalau dia tidak menggunakan AI pasti pecah. Oh ya, telur pertama aman, telur kedua pasti pecah karena beda bentuknya kan. Ketika kita membuat robot, tangan robot dengan menggunakan program if dan else, if sudutnya sekian, diameternya sekian gitu, yang lain beda. If tekanannya sekian, ya yang lain beda. Gitu. Maka dia harus menggunakan perasaan. Nah, itu maka mesin Fuzzy dia. Kita dengan Fuzzy kita bisa mengatakan bahasa manusia. Banyak kita sering menggunakan bahasa Fuzzy. Misalkan saja, sampai duduk di situ, tiba-tiba ada ini jatuh gitu, atau lebih tinggi lagi. Jadi ada sebuah proyektor yang mau jatuh pas di atas kepala saya. Ini di 20 meter di atas. Ketika saya menggunakan bahasa biasa, saya mengatakan awas sebentar lagi ada proyektor jatuh dengan kecepatan sekian dengan berat sekian. Ketika saya ngomong itu sudah jatuh kan? Nah, ketika sampai menggunakan dengan bahasa Fuzzy, kita hanya mengatakan awas gitu. Orang ngerti oh iya ada sesuatu. Gitu. Ini bahasa Fuzzy. Kemudian ketika kita nyetir kiri, dikit, dan sampai membuat robot yang pakai IDS dikit itu berapa derajat? Itu beda Fuzzy dengan bahasa IDS. Jadi sama dengan ketika saya punya 2 gelas air yang isinya sama-sama penuh, tumpah gitu ya. Kemudian ini saya ambil satu partikel. Ini penuh apa enggak? Penuh. Saya ambil lagi partikelnya itu. Gelas ini penuh apa enggak? Penuh. Saya ambil sampai sekian, masih penuh kan? Gitu. Tapi kalau menggunakan bahasa Fuzzy, ini agak penuh. Hampir penuh. Ya. Itu yang akhirnya dilakukan oleh Fuzzy tidak menggunakan statistik, Fuzzy tidak menggunakan range. Jadi ketika range-nya sekian penuh, ini akan penuh. Fuzzy tidak menggunakan. Nanti akan ada sebuah konsep kemana sebuah Fuzzy. Itu 3 komponen yang besar dari screen dan yang lainnya itu relatif menjadi turunan.
Jadi meniru bagaimana manusia. Jadi bagaimana sifat-sifat yang ada di manusia itu dimodelkan, kemudian ditenggelamkan pada mesin, sehingga mesin itu menjadi seperti makhluk hidup. Ada yang baru. Ini sistem saja. Bagaimana kita membuat sebuah mesin bisa berpikir, bisa berlogika, dan bisa merasa seperti mana. Oke. Pertanyaan? Yuk. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya fuzzy itu tidak menggunakan range kan, tidak menggunakan statistik maupun range. Nah, itu bukannya kalau fuzzy itu kita membuatnya itu harus membuat dulu parameter-parameter terlebih dahulu. Itu kan merupakan suatu ukuran juga, suatu range pembacaan. Ya. Jadi di fuzzy itu range-nya itu agak confused ya. Jadi misalkan begini. Siapa ini termasuk anak-anak apa remaja apa dewasa? Remaja tua. Oke, kalau gitu. Definisi remaja itu berapa menurut kalian? Umur berapa? Umur berapa sampai umur berapa? 15-20 remaja. Terus apa remaja itu umur berapa? 20 ya. Nah kalau dia umur 19 lebih 20 hari gitu. Ya. Oke, terus sampean remaja berapa? 12 sampai berapa? Ini menunjukkan sampai semua tidak sepakat satu kata sebuah range yang disebut dengan remaja. Itu aja kan? Itu aja beda. Apakah sampai menyalahkan? Tidak bisa menyalahkan. Ya, jadi range-nya itu adalah range semu gitu. Nanti kita belajar ya. Ketika sama-sama sudah belajar teorinya, jadi saya lebih enak. Jadi kalau misalkan umur 15, 19 sudah agak tua ya. Remaja akhir. Ini yang kalau kita bisa mengatakan remaja tua, remaja hampir remaja, kurang remaja. Nah di situ itu range-nya menjadi ada range yang tidak waktu. Ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan statistik di sini, tidak bisa. Kalau statistik itu rentangnya jelas. Jadi kalau statistik berbicara bahwa remaja itu ada umur 11 sampai umur 25 angkanya gitu. Kalau 25 di 1 hari, 25 di 2 hari, itu sudah nggak bisa. Nah, kalau seperti itu, statistik tidak. Sama dengan nilai. Kalau nilai kita pakai fuzzy, itu agak keren. Jadi misalkan A itu sekarang kita nggak pakai fuzzy kan? A itu 0 sampai 75, anggap aja begitu. Sampai ini 74,51 sikut B. Gitu. Akhirnya dilakukan pemberatan gitu kan. Yang itu 45,49999 sampai 20 gitu. Kurang titik doang ya. Ya bisa wis B. Kurang titik ya gitu. Betapa gregetan sampean gitu kan. Nah, ketika pakai fuzzy ini dianggap sebagai A lurus gitu. Hampir A gitu kan. Jadi ada istilah A murni, A gemuk, macam-macam. Nah, fuzzy memungkinkan untuk kita melakukan seperti itu. Itu fuzzy. Sama dengan kalau misalnya mesin cuci itu ada teknologi fuzzy. Itu dia memasukkan sabun yang tidak diukur berapa gram. Nah, kalau misalnya pakai XL berapa gram? Banyak kan, aduh,